Hi everyone, it's nice to see you again virtually here. Oke, selamat datang di channel Bikin Simple Aja. Di channel ini kita akan membahas segala sesuatu tentang bahasa Inggris dengan cara yang simple dan mudah. Kali ini kita akan bahas kapan sih kita memakai do dan does. Jangan kemana-mana, tonton sampai habis di Bikin Simple Aja. Oke, sekarang tanggal 11 Maret 2022. Kita akan bahas tentang kapan sih kita harus memakai do dan does dan apa saja perbedaannya. Biar lebih mudah, langsung saja kita menuju ke contoh. Do you learn English every day? Nah, do di sini artinya apakah? You kamu, kemudian learn belajar. Jangan lupa ya, learn itu artinya belajar. Oke, English, bahasa Inggris everyday, setiap hari. Nah, pertanyaannya, kenapa kita pakainya do? Do you? Perlu kita lihat di sini. Ini kita ada formulanya. They itu artinya mereka, we artinya kami, I saya, dan you kamu. Nah, they, we, are, you itu kalau kita mau menanyakan tentang pertanyaan yang artinya apakah, kita bisa menggunakan do. Contoh, do you learn English every day? Misalkan kita ganti you-nya menjadi they, do they learn English every day? Nah, pakainya do. Kalau she, he, it, itu kita pakainya does. Ini jangan sampai lupa ya. She itu berarti dia perempuan, he berarti dia laki-laki, dan it itu merupakan kata benda. Biar kita lebih mudah untuk menghafalkannya, ingat aja di sini Dewi Ayu itu Dewi Ayu, jadi Dewinya itu Ayu gitu ya. Biar lebih simpel dalam mengingatnya. Nah, itu harus pakai do. Jadi nggak ada rumusnya Dewi Ayu ketemu sama does. Contoh misalkan does they learn, itu nggak ada. Nggak ada contohnya dan rumusnya seperti itu. Yang betul adalah pakainya do. Nah, kemudian dalam pertanyaan ini, do you learn English every day? Bagaimana cara jawabnya? Misalkan nih kita, ya saya belajar bahasa Inggris setiap hari. Jawabannya adalah yes I do. Kenapa yes I do? Karena pertanyaannya do. Yes I do. Sebenarnya sampai titik sini nggak masalah ya. Boleh-boleh aja ketika kalian cuma jawab yes I do. Tetapi untuk latihan speaking, kalian perlu menjawab secara lengkap. Karena pertanyaannya learn English every day, sehingga kalian jawabannya yes I do, I learn English every day. Artinya ya saya belajar bahasa Inggris setiap hari. Jadi usahakan ya kalau untuk orang-orang yang baru belajar, ketika ditanyakan sesuatu dalam bahasa Inggris, usahakan jawabannya yang lengkap. Misalkan, do you drink juice every day? Kalian harus jawab, yes I do. I drink juice every day. Jadi itu fungsinya agar kita pengulangan, agar kita melafalkan bahasa Inggris sesering mungkin. Ini bisa meningkatkan kemampuan speaking kalian. Bagaimana kalau no? Apakah cukup no aja? Ya boleh-boleh aja, tapi akan lebih bagus kalau kamu jawabnya no I don't. Seperti biasa, kamu harus jawab secara lengkap. No I don't. I don't learn English every day. I don't learn English every day. Nah, seperti ini sebenarnya sudah cukup. Hanya saja untuk menambah kemampuan speaking kalian harus kasih keterangan nih. Kan no, tidak.
No I don't itu artinya tidak ya. I don't learn English every day. Saya tidak belajar bahasa Inggris setiap hari. Nah, pertanyaannya kapan kamu biasanya belajar bahasa Inggris? Kamu sebutkan. Contohnya di sini, I just learn English on the weekend. Saya just di sini hanya artinya saya hanya belajar English on the weekend. On the weekend. Hanya pada akhir pekan. Nah, kalian harus ingat-ingat ya, kalau pada akhir pekan itu artinya dalam bahasa Inggris on the weekend. Oke? Yuk bareng-bareng ya, ikuti setelah saya. Do you learn English every day? No, I don't. I don't learn English every day. I just learn English on the weekend. Itu jawaban kalian akan lebih baik daripada kalian cuma jawab no, I don't. Iya kan? Oke. Nah, pertanyaannya lagi, kenapa no I don't? Kenapa enggak no I am not? Atau no, misalkan no I not. Kembali lagi, karena yang ditanyakan adalah do di sini. Dan karena learn-nya ini adalah kata kerja. Dan juga ininya merupakan setiap hari, yaitu kegiatan yang sering diulang-ulang. Makanya kata bantunya yaitu menggunakan don't. Oke. Next, bagaimana kalau penggunaan does, Mister? Kalau penggunaan does, di sini kalian bisa lihat contoh di sini biar agak lebih mudah ya. Does itu khusus untuk she, he, dan it. Nah, she ini sesuatu atau seseorang, lebih tepatnya bukan sesuatu, seseorang yang menandakan dia itu perempuan. Contoh, mother. Contoh misalkan your sister. Contoh misalkan walaupun misalkan student, mahasiswa, misalkan teman kamu nih, mahasiswa atau siswa. Nah, tapi kalau dia perempuan itu bisa dipakainya adalah she. Sebaliknya kalau dia laki-laki pakainya he. Dan semuanya menggunakan does. Contohnya di sini, apakah ibu kamu membeli telur di supermarket setiap pagi? Does your mother buy eggs in the supermarket every morning? Nah, jadi bukan do pakainya. Jangan mentang-mentang itu kita mau bilang apakah, kita semuanya pakai do gitu. Nah, itu salah banget ya. Kita harus pakai does kalau misalkan yang diomongin adalah mother, ibu, berarti masuknya she. Does your mother buy eggs in the supermarket every morning? Apakah ibu kamu membeli telur di supermarket setiap pagi? Ya. Nah, di sini ada, kalian bisa lihat di sini ada kotak ya di angka by-nya, di huruf by-nya di sini. Does your mother buy eggs? Nah, kalau jawabannya kalian bisa lihat di sini. Jawabannya gimana? Otomatis yes, she does. Ya, karena your mother itu adalah she, jadi kalian bisa ganti jadi she does. Nah, ya, dia, PR ini artinya perempuan, membeli telur di supermarket setiap pagi. Nah, ya ini kan simple ya, tapi kalau dalam bahasa Inggris boleh yes doang, tapi lebih baiknya ditambahin she does, karena pertanyaannya does. Yes, she does, titik. Nah, she buys eggs in the supermarket every morning. Nah, ini ada kotaknya nih sama dengan ini. Pertanyaannya, kenapa sih buy di sini nggak ada S-nya? Sedangkan buy di sini ada S-nya. Kan Mister ini mother kan she, sama-sama she. Kenapa bisa seperti itu? Simpelnya adalah karena by yang di sini itu dalam bentuk pertanyaan. Lebih simpelnya lagi adalah karena sudah ada does. Jadi S yang di sini dicolong sama does. Dah gitu aja ya, gitu. Biar kalian ingat ya. Pokoknya kalau ada does di sini ya by-nya nggak usah macem-macem. Kata kerjanya nggak usah ada S ya. Seperti itu. Terus kalau seandainya di sini ada buys, ada S-nya, ini karena dia tidak ada does.
Mister kan ini ada does, yes, tapi ini udah ada titik, udah ada pemisah, berarti udah beda urusan, beda kalimat. Nah, di sini she buys eggs in the supermarket every morning. Dia membeli telur di supermarket pagi ini. Gitu. Semoga simple dan jelas ya. Bagaimana kalau tidak? Misalkan nih, ibu saya nggak beli telur di supermarket setiap pagi. Nah, kalian bisa bilang no, she doesn't. Doesn't ini singkatan dari does not. Artinya tidak. She doesn't buy eggs in the supermarket every morning. Dia tidak membeli telur di supermarket setiap pagi. PR ini perempuan ya. Nah, kembali lagi di sini, tidaknya itu bukan not, bukan she not buy, tapi she doesn't buy. Karena pakainya she. Ingat formula yang di sini, she does ya. Dan ini buy-nya ini merupakan kata kerja. Berarti she doesn't buy eggs in the supermarket every morning. Nah, buy-nya ini kenapa Mister nggak ada S-nya lagi? Kan ini ada S-nya. Ini ada S-nya. Ya, karena kembali lagi tadi, karena ada does. Berarti S-nya sudah dicolong sama does. Dah, simple gitu aja. Ya, biar ingat. Baiknya ketika kalian bilang tidak, ibu saya tidak membeli telur di supermarket setiap pagi. Baiknya kalian kasih tahu kapan sih ibu kamu membeli telur. Nah, kalimat berikutnya, she buys eggs once a week. Dia membeli telur seminggu sekali. Nah, ini ya, once a week itu artinya seminggu sekali. Kalian jangan sampai lupa ya. Seminggu sekali itu adalah once a week. Kenapa di sini ada S-nya? Karena ada she dan tidak ada does. Ya. Dan ini merupakan once a week, yaitu seminggu sekali. Berarti kejadiannya diulang-ulang terus. Makanya di sini pakainya buys, ada S-nya. Ya, sebenarnya sih kalau kita bicara grammar ya, ini simple present tense. Tapi saya mencoba untuk tidak memberitahu kalian tentang nama teori grammarnya karena khawatirnya kalian pusing. Yang penting kalian ngerti, kalian bisa make, kalian bisa ngomong pakai bahasa Inggris, itu sudah lebih dari cukup ya. Kecuali kalian memang mau benar-benar untuk ngambil sertifikasi TOEFL ataupun IELTS mungkin. Jadi kalian harus belajar lebih lanjut lagi. Oke. Yuk sekarang coba ikuti ya. Coba ikuti saya bertanya, kemudian kamu menjawab. Ya. Do you learn English every day? Silahkan jawab bareng-bareng ya. Yes, I do. I learn English every day. Good. Nah, sekarang yang no. Do you learn English every day? Oke, sampai sini dibaca. Silahkan. Oke. No, I don't. I don't learn English every day. I just learn English on the weekend. Oke ya, pertanyaan kedua. Does your mother buy eggs in the supermarket every morning? Very good. Yes, she does. She buys eggs in the supermarket every morning. No, she doesn't. She doesn't buy eggs in the supermarket every morning. She buys eggs once a week. Oke, jadi kembali lagi di sini jangan sampai lupa Dewi Ayu, Dewinya itu Ayu, tambah she, he, it. Kalau Dewi Ayu berarti pakainya do, kalau she, he, it pakainya does. Sementara kalian belajar step by step dulu aja seperti ini. Nanti untuk materi berikutnya misalkan Dewi Ayu nih bukan cuma do, nanti bisa ada are, ada were, ada have dan yang lain sebagainya. Nah, she, he, it juga nggak cuma does, nanti ada is, ada was, kemudian ada apa lagi? Banyak banget ya, ada has juga gitu. Nah, nanti kita akan belajar di materi berikutnya, di video berikutnya. Jadi silahkan jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan materi-materi bahasa Inggris lainnya. Oke, sekarang it's time to exercise.
Ada 3 pertanyaan di sini. Silahkan kalian jawab di kolom komentar ya. Silahkan kalian jawabnya mau yes boleh atau mau no boleh. Atau mau dua-duanya. Biar kalian melatih bahasa Inggris kalian ya. Nah itu boleh ya. Misalkan yang pertama jawabannya yes no boleh. Yesnya gimana, no-nya gimana. Yang kedua pun boleh, yang ketiga pun boleh. Oke, kalau misalkan kalian punya jawaban yang lebih dan udah bisa lebih bagus dari yang dicontohkan, itu lebih baik. Silahkan kalian bisa show off and drop your comments below. Amin. Nah seperti itu ya. Silahkan. Nah exercise yang number 1 di sini. Do you water the plant every day? Artinya apa? Water di sini artinya air. Tapi dalam konteks pertanyaan ini, water itu ada 2 artinya. Bisa air, bisa menyiram. Berarti kalau ini artinya apa? Apakah kamu menyiram tanaman setiap hari? Sekarang number 2. Does your uncle visit your house every morning? Apakah uncle itu paman? Apakah paman kamu visit itu mengunjungi your house every morning? Rumah kamu setiap pagi? Dan yang ketiga, do your friends hang out with you every day? Apakah teman kamu jalan-jalan atau keluar bersama kamu setiap hari? Nah, silahkan kalian jawab di komentar. Oke, see you on the next video. Best of luck for you students. Bye.